Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Nuraini dari kelas 10 Perhotelan. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu usaha sarana wisata dari mata pelajaran kepariwisataan bab 10. Selamat menonton. A. Pengertian usaha sarana wisata. Usaha sarana wisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyelenggaraan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan wisata atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 22. Dilihat dari peranan, usaha sarana wisata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sarana pokok pariwisata atau main tourist infrastruktur, yaitu perusahaan-perusahaan yang kehidupannya tergantung pada arus kedatangan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Yang kedua, sarana pelengkap pariwisata atau supplementing tourist infrastruktur, yaitu perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi sehingga wisatawan akan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata. Yang ketiga, sarana penunjang pariwisata atau supporting tourist infrastruktur, yaitu perusahaan-perusahaan yang memegang sarana penunjang dan sarana pokok pariwisata yang bertujuan membuat wisatawan lebih lama tinggal di daerah tujuan wisata, sehingga wisatawan banyak membelanjakan uangnya di tempat tersebut. Sarana akomodasi dapat dibagi dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, hotel, yaitu sejenis sarana akomodasi yang menyediakan pelayanan penginapan, makanan minum, serta pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial. B. Hotel atau mobil hotel, yaitu suatu jenis sarana akomodasi yang biasanya terletak di antara suatu kota dan kota lain, yang menyediakan kamar tidur, dapur, dan peralatan, serta tempat parkir mobil untuk wisatawan yang datang. Yang ketiga, bumi perkemahan atau camping ground, yaitu suatu jenis sarana wisata yang menyediakan lahan atau area sebagai tempat berkemah dengan menggunakan tenda. Yang keempat, penginapan remaja atau youth hotel, yaitu suatu jenis sarana akomodasi berbentuk hotel yang disediakan para remaja atau pelajar dengan tarif yang relatif murah. Yang kelima, lodgement, yaitu sarana akomodasi yang menggunakan sebagai atau seluruh bangunan rumah sebagai penginapan tanpa ada fasilitas makanan minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu. Yang keenam, homestay, yaitu suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk menginap bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian. Yang ketujuh, guest house, yaitu suatu jenis sarana akomodasi yang memiliki perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dan mendapatkan pelayanan makan dan minuman. Bungalow, yaitu sejenis akomodasi berbentuk rumah berlokasi di daerah pegunungan dan disewakan kepada keluarga sebagai tempat peristirahatan pada waktu libur. Cottage, yaitu suatu jenis akomodasi yang berlokasi di setiap pantai atau danau dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah yang disewakan untuk keluarga yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. Inn, yaitu suatu jenis usaha akomodasi yang menyediakan penginapan beserta makanan minum serta pelayanan umum lainnya yang disewakan bagi orang-orang yang singgah dengan jangka menginap yang terbatas. B. Jenis-jenis usaha sarana wisata. Jenis-jenis sarana wisata adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana akomodasi. Sarana akomodasi digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang A. Akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan makanan atau service accommodation. B. Akomodasi yang tidak menyediakan fasilitas dan pelayanan makanan atau non-service accommodation. Restoran. Restoran dapat dibagi ke dalam 3 kategori berikut. Yang pertama, formal dining room, yaitu restoran kelas tinggi yang dibuat khusus untuk orang-orang tertentu. Yang kedua, informal dining room, yaitu restoran yang berada di hotel, tamu yang dilayani tidak terlalu formal. Yang ketiga, special restaurant, yaitu restoran yang berada di hotel yang menyediakan makan dan minuman khusus seperti restoran Jepang, restoran Tiongkok, dan restoran Korea. Yang ketiga, perusahaan perjalanan. Jenis perusahaan perjalanan adalah sebagai berikut. A. Biro Perjalanan Wisata atau BPW. B. Cabang Biro Perjalanan Wisata atau CBPW. C. Agen Perjalanan Wisata atau APW. Yang keempat, perusahaan jasa angkut atau transportasi wisata. Secara garis besar, sarana angkutan atau transportasi wisata dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu transportasi udara, transportasi laut atau sungai, serta transportasi darat. Yang pertama, transportasi udara.
Perusahaan angkutan udara tersebut dapat berupa air charter, air taxi, air cargo service, helikopter service, ataupun perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan. Yang kedua, transportasi laut atau sungai. Dunia pariwisata terasa kurang lengkap tanpa hadirnya sarana transportasi laut atau sungai, seperti kapal pesiar, kapal penumpang, kapal feri, perahu tempel, dan sarana transportasi lainnya. Yang ketiga, transportasi darat. Sarana transportasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana transportasi darat, baik kereta api, bus, taksi, mobil, maupun transportasi darat lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya minta maaf, atau kesalahan kata saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. 5. Objek dan daya tarik wisata. Jenis objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok berikut. A. Objek dan daya tarik wisata alam, seperti tata letak dan pemandangan iklim, flora dan fauna, serta sumber daya alam lainnya. Yang B. Objek dan daya tarik wisata sejarah, seperti tempat-tempat seni dan budaya, tempat-tempat peribadatan, monumen, dan benda-benda peninggalan bersejarah. Yang C. Objek dan daya tarik wisata budaya, seperti adat istiadat, kesenian, dan berbagai upacara di dalam masyarakat.